Di John 14:15 ayat ini bilang apa, Manda? Ayat ini bilang bahwa if you love me, keep my commandments, Kak. Love, bisa keep kan? Dan saya bisa love karena sapa. 1 John 4 ayat 19 sapa. Yang apa saya? Tolong dibuka ya. Kita mau minta kesediaan Kak Titin. 1 John 4:19, kenapa saya bisa love? Saya bisa love karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, jadi love of God duluan kan? Boleh semua? Daryl bisa dapat itu? Bisa, C. Urutannya, Bapak sayang cinta saya jadi love, dan saya bisa keep. Boleh? Aca ngerti? Boleh. Aca bisa dapat itu? Kuat. Udah, Mice. Oke, mantap. Lalu, nanti kan kita mau belajar Roh Kudus kan, tapi kita belajar Grace dulu sebentar. Coba kita lihat. Halo Sally, ada angkat tangan, silakan. Sorry, C, masih putus-putus nih, C. Sekarang udah bisa belum, Sayang? Sekarang udah bisa. Oh iya, di 1 John 4:19 itu Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita, sayang. Oke. Makanya kita love ya, C. John 14 ayat 15. Iya, Kak, kita kenapa bisa love? Karena Bapa Itu terlebih gimana? dahulu mengasihi kita, gitu. Boleh, Sally? Oke. Mhm. Bisa, C. Dan akhirnya saya bisa keep, betul? Jangan. Nah, ini kan urutan, kan? Coba baca John 14:16. Kita boleh minta kesediaan. Nggak lihat, Aca. Tadi Aca bawa turun, tah? Ya, nanti dicari lagi lah, bis kelas ya. Oke, John 14:16. Kita minta coba Itin, baca Itin, John 14:16. Oh, ada Anti Adel juga ya di sini. Mice. Ya, C. Ya, silakan. Kak Adel belajar sama-sama kita. Silakan, siapa tadi Itin ya minta baca, Ya, tolong Mice. Itin. Mhm. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada kamu penghibur yang lain supaya Itu aja. Jadi oke, di Mice, di ayat 16 apa Itin? Apa yang mau Yesus lakukan? mau berdoa kepada Bapa Untuk meminta penghibur yang lain. artinya kita mau tanya Sally. Penghibur yang lain ini bisa diminta atau diberikan Bapa kalau murid-murid sudah love, C. last mention apa? Love atau yang mana? Oh, enggak. Keep. Sudah keep. Itu dia. Coba Sami, berikan urutan dari nomor 1 apa? Harus apa, harus apa, harus apa? Yang pertama apa? Yang pertama, Bapa love kita, Mice. Oke, terus? Yang kedua, kita love. Dan Ketiga? yang ketiga kita keep. Lalu yang keempat? Dan keempat, kita menerima another comforter. Atau diberikan apa? Diberikan another comforter. Oke, apakah sudah jelas 4 urutan itu? Boleh, Mice. Jelas, Mice. Boleh aku coba ulang, Kak? Boleh Manda, coba. Oke. Jadi yang pertama kan Bapak love kita. Lalu baru kita love Bapak ya, Kak. Iya, betul. Terus baru tiga itu kita keep commandment. Betul. Lalu? Terus baru 4 kita mendapatkan another comforter. Betul.
Jadi kenapa kita bisa love di ayat 15? Karena kita lihat Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita. Boleh? Boleh, Kak. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita di sini kondisinya harus apa? Buktinya kita love harus apa di sini? Harus kita. Harus menurut. Tapi Daryl, apa kondisinya manusia di Roma 7:18, Daryl? Kita tidak bisa menurut. Aduh. Oke? Bisa, Sally? Bisa, Kak Titin? Bisa, C. Oke. Lalu oleh karena itu, Efesus 2 ayat 8, Kak Adel, apa yang terjadi karena kondisi manusia tidak bisa menurut? Bapak ngapain Bapak di sini? Itu bukan hasil usaha kita tapi pemberian Bapa. Nah, jadi Bapak memberikan apa, Kak Adel? Bapa memberikan Satu kata aja. grace. Grace, mantap. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kondisi manusia tidak menurut terus dikasih grace, emangnya grace buat apa? Betul nggak? Iya. Oke, Roma 1 ayat 5. Aca, apa fungsi grace? Roma 1 ayat 5, sayang. Roma 1 ayat 5 fungsi grace untuk menurut C. Inggrisnya apa, sayang? Obedience. Oke, untuk obey, betul? Untuk menurut. Artinya, kalau misalnya Bapak memberikan grace untuk obey, artinya kita tidak bisa apa tanpa apa. Kita mau tanya sama Daryl, kita nggak bisa apa tanpa apa, Daryl? Kita tidak bisa menurut tanpa grace. Betul. Artinya orang yang butuh grace adalah orang yang sadar bahwa dia, kita tanya Kak Titin, Orang yang berdosa atau sadar dia, tidak ada grace atau dia tidak bisa. menurut. Nah, itu dia. Jadi kalau orang yang merasa dirinya mantap, saya bisa menurut kok, kira-kira menghargai grace walaupun tahu kata grace atau menyanyi kata grace? Gimana? Kira-kira orang yang merasa dirinya, oh aku bisa menurut, kira-kira bisa menghargai grace nggak? Enggak, C. Enggak. Karena fungsi grace untuk apa? Untuk Untuk menurut. menurut. Dan apakah grace ini hanya sangat dihargai oleh orang yang merasa dirinya Miskin. Tidak. tidak bisa menurut? Jadi, Revelation 3 ayat 17 adalah kita mau tanya sama Sally. Adalah orang yang adalah orang yang tidak bisa menurut tapi sadar dia bisa menurut. Oke, itu Sally. Kita tanya Manda. Habis ini Aca ya. Wait, Kak, maaf, Kak, tadi pertanyaannya apa, Kak? Jadi kalau kita baca Revelation 3:17 artinya itu. Kalau kita baca Revelation 3 ayat 17 berarti kalau misalnya orang ini dia merasa bahwa dia kayak paling hebat, bisa dibilang dia pun tidak sadar bahwa dia tuh wretched and miserable dan lain-lain itu, Kak. Oke, thank you. Itu dari Manda. Oke, Aca dulu baru Daryl. Aca apa? Kalau Aca,
kondisi orang yang tidak gunakan fungsi grace yang diberikan Bapak untuk obey. Oke, thank you Aca. Daryl. Kalau aku cek Heeh. orang yang dia nggak memakai yang dia tidak memakai grace yang Tuhan beri, dan dia merasa kayak dia bisa menurut padahal dia nggak bisa. Waduh. Artinya Daryl, Aca, Manda, Sally, dan semuanya, Revelation 3:17 yang merasa diri kaya, tidak butuhkan apa-apa, adalah contoh orang yang tidak menghargai grace. Iya, itu. Gimana? Iya. Iya, Cek. Boleh? Ini nggak menghargai grace orang ini. Jadi kalau orang nggak menghargai grace, artinya dia tidak, kalau tidak menghargai grace, tidak apa? Dia tidak bisa menurut. Tidak bisa menurut karena nggak bisa menerima grace, betul? Iya. Langsung aja. Tidak bisa menurut. Oke? Jadi di sini, ini orang yang nggak bisa menurut tapi bilang apa? Orang ini bilang apa? Bisa menurut. Bisa menurut. Saya mantap, betul nggak? Iya. Iya. Saya nggak kayak si Budi. Budi nggak mantap, betul? Iya. Jadi yang Budi ini tukang bohong, di sini yang diungkapkan dosanya siapa? Budi Budinya. atau yang ini? Budinya. Budi, diungkapkan dosa kan? Iya. Oke, diungkapkan dosa. Jadi yang lebih beruntung yang rasa mantap atau orang yang ditunjuk sama orang yang rasa mantap untuk diungkapkan dosanya, yang lebih untung siapa untuk bisa Yang- benefit grace? Yang diungkapkan Yang dosa. diungkapkan Iya. dosanya. Itu dia. Yang rasa orang dirinya mantap, aku nggak butuh nasihat, nggak butuh teguran. Nggak beruntung sebenarnya. Karena orang hanya bisa benefit grace kalau dia butuh, sadar kebutuhannya kalau dia butuhkan grace. Kenapa orang itu sadar dia butuh grace? Karena dia tahu Karena diungkapkan dosanya. dan waktu dia diungkapkan dosanya, dia sadar dia tidak bisa Menurut. menurut. Jadi kebutuhan saya, ini kan diungkapkan dosanya, aduh dia sadar, aduh tidak bisa menurut nih saya bohong terus, bagaimana? Mau nggak bohong, bohong terus, mau nggak bohong, bohong terus, gimana? Artinya dia jadi butuh apa? Butuh grace. Butuh grace, butuh pemberian Bapa, betul nggak? Dan ini ada kebutuhan kan? Dan kebutuhan orang itu, ya, kebutuhan orang ini ada, orang itu butuh karena dasarnya adalah dia cinta. Boleh? Jadi kalau orang butuh itu karena dia dasarnya apa? Cinta. Misalnya, aduh aku butuh nih ngomong sama Itin terus karena saya kira-kira suka sama Itin atau nggak suka sama Itin. Suka. Aduh, aku butuh itu. Misalnya contoh ya, aku butuh sekali itu nasi goreng contohnya. Karena kita cinta itu nasi goreng atau nggak suka sama nasi gorengnya. Cinta sama nasi gorengnya. Artinya kebutuhan saya itu didikte karena saya cinta dasarnya. Gimana? Karena saya suka dasarnya. Gimana? Boleh? Boleh. Kak, aku mau coba ulang, Kak. Coba Manda, yo. Oke. Jadi kan ini agak jauh dikit ya. Oke. Jadi ketika dibandingkan ini orang yang dosanya diungkapkan lebih untung karena
Pertama, dia sadar bahwa dia nggak bisa menurut dan dia butuh grace. Mhm. Nah, dan terus butuh grace itu didasarkan karena dia cinta. Betul. Kebutuhan. Jadi ini prinsip ya, ini prinsip dasar. Bisa negatif, bisa positif. Jadi kalau orang bilang, oh saya butuh itu. Karena kenapa dia butuh? Karena dasarnya dia suka akan yang dia butuhkan. Betul nggak? Iya, Kak. Bisa nggak orang butuh sesuatu, tapi dia nggak suka atau nggak cinta kan itu? Gimana? Apakah yang dia cintai itu menyebabkan kenapa dia butuh? Bagaimana? Iya. Kalau nggak Contohnya? cinta, jadi nggak butuh. Betul. Contohnya ini kan, saya love God sehingga saya bisa apa? Love. Dan kenapa saya love? Saya bisa apa? Give. Nah, jadi waktu saya, aduh, Tuhan begitu baik, kok sudah korbankan anaknya yang nggak salah apa-apa untuk setiap dosa saya. Aduh, terbentuklah saya punya cinta dengan lihat kasihnya Bapa yang diungkapkan. Boleh? Tapi waktu saya mau coba mau obey, saya bisa nggak? Enggak. Nggak. Mau obey nggak bisa, mau nggak bohong nggak bisa, mau nggak mencuri nggak bisa, mau nggak marah nggak bisa. Jadi apakah saya punya, artinya aduh kok saya nggak bisa menurut, betul nggak? Saya nggak bisa menurut, saya butuh apa? Butuh grace. Jadi Grace. dasar kebutuhan itu adalah apa awalnya? Cinta. Jadi kalau saya nggak love Bapa, saya nggak mungkin akan cari grace. Boleh? Nah, sekarang ini positifnya. Jadi yang manusia cinta ini berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan manusia itu yang dasarnya dia cinta itu ada dua golongan. Dia butuh hal-hal duniawi atau dia butuh hal-hal surgawi. Bisa ngerti itu? Kalau dia butuh grace, kira-kira yang dia cintai hal-hal surgawi atau hal duniawi? Surgawi. Kalau yang dia butuhkan uang, mobil, nggak hidup dari itu. Artinya yang dia cinta apa? Hal-hal apa? Duniawi. Jadi artinya yang saya butuhkan sekarang ini yang paling nomor satu adalah yang saya cintai. Dan yang saya ungkapkan kebutuhan itu lewat saya punya tindakan sehari-hari. Apa yang saya butuhkan, itulah yang menunjukkan apa yang saya cintai. Entah itu hal duniawi atau surgawi. Bisa dapat itu? Coba, Manda mau coba? Kak, apa aku mau minta ulang, Kak? Oh, minta ulang? Iya. Oke. Ini Sally ada angkat tangan. Sally ada tanya yang sama atau? Sally mau coba ulang. Oh, coba. Pas ini ada Manda minta ulang. Silakan. Oh ya, oke. Jadi tadi kan dibilang orang yang beruntung itu adalah orang yang diungkapkan dosanya. Sehingga dia sadar dia tidak bisa menurut. Dan karena dia tidak bisa menurut, dia butuh grace. Dan dasar kita butuh itu adalah karena kita cinta. Gitu kan ya? Betul. Lalu? Nah, terus butuh ini ada dua unsur, yang duniawi sama yang surgawi. Dimana kalau yang kita butuh adalah uang atau rumah atau segala yang ada di dunia ini, itu berarti dia butuh unsur yang duniawi. Sedangkan kalau dia butuh grace adalah itu unsur dia butuh surgawi. Betul. Jadi misalnya ada orang bilang gini, Manda, Sally, Daryl semua, saya mau ke surga, tapi tindak tanduknya hal-hal dunia semua yang ditunjukkan. Kira-kira sampai ke surga? Enggak. Jadi artinya kalau memang kamu mau ke surga, ungkapkan kamu punya pengakuan mau ke surga lewat tindak tanduk
Apa yang kamu butuhkan? Kamu cari grace nggak? Nah, itu pertanyaannya. Gimana? Masa mencari yang nggak menyelamatkan nomor 1 dibandingkan grace? Gimana? Apakah itu bijaksana akan keselamatan Aca, Sami, Daryl, Itin, Kak Titin? Bijaksanakah itu? Tidak. Enggak bijaksana itu. Oke? Apakah dapat itu semuanya? Jadi, kalau saya mau ke surga, cuplikan surga saya nanti hidup di sana adalah kehidupan saya di dunia. Saya butuhkan nggak yang surgawi nomor 1 di segala di kolong langit, kebutuhan surgawi yang saya cari sekarang. Dan saya percaya Bapak di surga akan tambahkan hal-hal duniawi yang saya butuhkan di probation. Bukan untuk menyenangkan daging saya hal-hal duniawinya. Gimana? Tapi semua dasarnya adalah Love. love. Apa sih ya saya yang paling cintai? Kalau saya cinta hal-hal duniawi, ya itu akan mendikte kita butuh apa. Kalau kita cinta hal-hal surgawi karena kita udah lihat the love of God, saya akan butuhkan hal-hal kerohanian, hal-hal yang rohani untuk meningkatkan kerohanian saya. Gimana? Dapat itu semua? Dapat, Kak. Oke, mantap. Oke, itu yang part 1 ya. Sekarang kita masuk Roh Kudus. Boleh semua? Boleh, Kak.